guru-guru skala minggu. Apa kabar? Kiranya kalian semua sehat-sehat aja ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ferenisa Pitoy. Biasanya saya dipanggil Gaby. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang selama ini telah mengajarkan saya tentang firman Tuhan dan cara memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan juga puji Tuhan, dengan ajaran yang kalian telah berikan kepada Gaby juga dapat membuat Gaby semakin tahu betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Dan juga Gaby ingin memberikan semangat untuk adik-adik dan teman-teman yang masih ikut Pelnap. Kiranya kalian semangat terus ya, dan juga kalian sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih ya buat kalian semua. Dadah. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik buat saya. Saya berterima kasih kepada Oma Gembala. Melalui pelayanan anak Philadelphia, saya dapat diberkati. Dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan saya banyak hal, terutama firman Tuhan. Saya merasa bangga karena guru-guru sekolah minggu sangat kreatif. Saya juga berterima kasih kepada tim multimedia karena melalui mereka kita dapat bersekolah minggu meskipun dari rumah. Dan kami merasa senang karena tim multimedia dapat menyediakan konten yang keren dan menarik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu baik dan bersahabat dengan saya. Dari sekolah minggu, saya dapat belajar banyak hal, yaitu firman Tuhan, bersekutu, dan taat. Pesan saya ialah tetap semangat dan rajin menghafal ayat hafalan, karena melalui ayat hafalan kita dapat mengingat firman Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yura. Saya di sini ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang mau bertemani saya selama saya berada di Pelnap. Terima kasih juga kepada kakak-kakak semua yang mau mengajari saya dengan tulus. Saya mendapat banyak pengetahuan tentang Tuhan Yesus dan sadar bahwa cintanya sangat besar kepada saya dan teman-teman. Semangat untuk teman-teman yang mengikuti Pelnap. Tuhan Yesus memberkati. Sejak saya umur 3 tahun sampai sekarang, saya mendapatkan berkat selama saya beribadah di Pelnap, yaitu saya belajar mengenal firman Tuhan melalui cerita-cerita firman Tuhan yang sudah diajarkan diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, dan belajar mengenal hati Tuhan. Dan pesan saya untuk teman-teman, mari kita rajin beribadah dan rajin mendengarkan firman Tuhan agar kita bisa menjadi generasi penerus gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo, saya Nathan. Terima kasih buat dukungan dan bimbingan dari guru-guru sekolah minggu, dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Hal yang saya dapat saat mengikuti Pelnap adalah saya dapat berkat rohani dari firman Tuhan yang setiap hari Minggu. Pesan saya buat teman-teman yang masih mengikuti Pelnap, tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan dan tetap setia mengikuti Pelnap.
Itu saja, saya lagi terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Agnes. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan dukungan dari para guru sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Yang saya dapat selama ikut Pelnap, saya dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan Yesus dan firman-Nya. Pesan saya untuk teman-teman yang masih ikut Pelnap, setia dalam Tuhan, semangat. Nama saya Amadeus. Yang saya dapatkan dalam mengikuti Pelnap adalah takut akan Tuhan, banyak belajar tentang firman Tuhan, dan lebih rajin membaca Alkitab. Pesan untuk teman-teman yang masih mengikuti Pelnap, tetap setia dan tetap semangat. Shalom semuanya, nama saya Tania. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelajaran Alkitab yang telah diberikan, bimbingan kerohanian dan perhatian dari Bapak Ibu Guru Pelnap GPD Philadelphia. Selama ini saya merasa senang menjadi bagian dari keluarga besar Pelnap GPD Philadelphia. Semoga adik-adik GPD Philadelphia tetap setia dan semakin setia beribadah dan bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Guru Pelnap senantiasa diberkati dan senantiasa diberikan hikmat untuk mengajar anak-anak Pelnap GPDI Philadelphia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sore Tania, saya Nathan on game. Kenapa nih? Nathan kalau ditahu kan ini. Ya puji Tuhan ya. Sebenarnya sih Tante Dewi terharu sekali ya karena banyak ya Om Rahman ya yang sudah lulus Pelnap ya, 8 orang kehilangan dari Pelnap yang lagi semuanya anak-anak sudah jadi remaja. Orang Alek, Dewi. Fasilitator atau ketuanya adalah Bapak Ibu. Sudah tahu semua ya. Berharap semuanya sama dewasa. Ini saja dari Kak Nathan, dan satu hal yang Kak Nathan mau sampaikan bahwa tetap setia dan Tadi Tante Dewi, Om Rahman, Kak Nathan mewakili dari Pelnap akan menyerahkan memberi adik-adik untuk bisa pamitan dari Pelnap dan Baru Oce berharap di CG Pelnap ini kita bisa sama-sama bertumbuh, kita sama-sama bisa menjadi dekat, bisa menjadi anak remaja yang taat akan Tuhan, dapat berkat dimanapun kita berada. Kami percaya bahwa mereka semua ini, 8 orang ini, ketika bergabung di Pelnap, mereka tambah setia kepada Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih, Om Yusuf, makasih Yona, Oce, dan remaja yang lain. Terima kasih Om Rahman, Tante Heske, Kak Nathan, terima kasih. Tante Dewi lihat ya, kita Om Rahman ya. Oke, ayo di Tuhan memberkati. Sharing remaja. Tante Heske.
Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi sedang jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang dapat mengikuti ibadah melalui live streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur jika sampai pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Semua karena Tuhan. Amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik buat saya. Haleluya. Dan Dia yang senantiasa boleh menyertai setiap kita dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita pagi hari ini untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Terima pujian, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Engkau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau,
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur, kemurahan Tuhan, keberkatan Tuhan terus menjadi bahagian kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah memuliakan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan bagi kami semua pelayan-pelayan-Mu pada saat pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Semua kami diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengingat ayat hafalan kita pada minggu yang lalu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-24. Nanti dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan ini. Di dalam Efesus 6 ayat 24. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan kasih yang tidak binasa. Ayat hafalan untuk minggu yang akan datang kita terdapat di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Dalam hitungan yang ketiga juga kita bersama-sama memperkatakan firman ini. Sampai telinga kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Puji Tuhan, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui hati kita. Mari pagi hari ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, kita mau datang ke bait Tuhan. Memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam
mempersiapkan persembahannya di dalam amplop. Jemaat juga bisa menyalurkan persembahannya melalui QR Code yang nanti akan ada di layar. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan korban persembahan Bapa. Biarlah kiranya Kau suci kuduskan kami semua Tuhan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kami serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mengucap syukur Tuhan Yesus, kami akan siap memberikan korban persembahan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami, apa yang jemaat-Mu sudah berikan dengan sukacita, kiranya Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu, baik dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, biarlah boleh tetap jadi saksi Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang boleh menuntun kehidupan kita sepanjang hari-hari yang semakin jahat ini. Kita tidak dapat pergi dari roh Tuhan. Karena kita percaya dimanapun kita berada, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kita percaya ada kekuatan yang baru ketika kita berada di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
besar arti pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tak pernah dapat kami selami dengan pikiran kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan taruhkan atas hamba-Mu. Pengurapan daripada Allah menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami hati seorang murid yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam kebenaran firman-Mu. Iman kami timbul dari pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja seluas-luasnya bagi hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk mendengar firman. Tolong kami sehingga memahami firman-Mu. Serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita baca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1. Saya akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampilan keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul dembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah dia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita kembali untuk teringat kepada cerita klasik dari perang antara bangsa Israel melawan orang Filistin. Dan ini adalah peperangan yang sangat intimidatif. Tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi pukul-pukulan selama 40 hari. Dua bangsa ini terpisah
dengan dua bukit, ya, ada lembah di tengah-tengah, dan saling adu gertakan. Ya, mungkin tidak saling adu, tetapi terlontarkan gertakan dari orang Filistin yang besar yang bernama Goliat. Dia menantang pasukan Israel dan selalu berbicara yang itu-itu saja. Yang sekarang perlu untuk kita ingat dan kita pelajari dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Goliat sebetulnya memang tampil secara menakutkan. Dia benar-benar sangat intimidatif, ya. Dan ini menakutkan bangsa Israel. Tetapi bagi kita, umat Tuhan, kita mempelajari bagaimana cara Tuhan menyelesaikan peperangan ini dengan dramatis. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-20. Saya akan baca mulai dari ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai padanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Tuhan tidak menunjukkan seperti sebuah rencana yang pasti, karena ternyata hanya seperti kebetulan saja. Ada seorang anak remaja yang diutus oleh orang tuanya untuk melihat kakaknya dalam medan pertempuran, dan anak ini bernama Daud. Dia kemudian pergi untuk melihat pertempuran itu, dan kata-kata dari Goliat yang intimidatif itu kemudian mengganggu Daud, sehingga Daud memberanikan diri untuk terjun ke medan perang ini. Dia tidak diplot untuk ada di situ, tidak dilatih untuk ada di situ, bahkan tidak secara sengaja seperti kakak-kakaknya dia apply untuk berperang melawan Goliat. Tetapi Daud benar-benar hanya kebetulan sekali muncul di situ. Tetapi Daud menunjukkan sebuah kepahlawanan di dalam pasal 32. Saya akan membacakan pasal 32. Ya, dengan hati yang panas dia mendengar ejekan-ejekan yang dilakukan oleh Goliat kepada pasukan Tuhan, dan dia kemudian berkata kepada Raja Saul, ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin, engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia tidak mungkin, karena memang Daud tidak diperlukan untuk perlawanan ini. Tetapi ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud yang tidak diset, yang tidak dilatih untuk kondisi ini, ternyata dia dilatih dengan kondisi yang berbeda. Dia dilatih di padang oleh Tuhan sendiri. Dia bukannya buta sama sekali dengan pertempuran, tetapi dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang. Dan kemudian pada ayat 37, imannya yang terlatih di padang gurun itu memunculkan satu kepercayaan besar kepada Tuhan. Pula kata Daud ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan ini kemudian dimenangkan oleh Daud. Pertempurannya seperti ini. Saya lompatkan dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi konsepnya apa kemudian pada pagi hari ini yang kita pelajari? Tuhan memang bisa merancangkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya untuk memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Tidak perlu dengan pedang, tidak perlu dengan lembing, tetapi Tuhan mengirim seorang remaja. Bagi bangsa Israel, kondisi yang mengintimidasi, kondisi yang menakutkan selama berhari-hari, terus mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar untuk menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak cara yang kita pikirkan untuk memenangi pertempuran. Ada banyak rancangan yang bisa kita set dengan segala kemampuan berpikir, dengan pelatihan yang dialami dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu semuanya bisa kandas. Semuanya rasanya tidak ada jalan. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar kepada basic, kepada dasar dari pertempuran kita, untuk kembali berserah kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rasanya kita sudah banyak sekali ingin mewujudkan rancangan ini dan itu. Ada banyak pelatihan yang ingin dipraktekkan. Tapi sekali lagi pada pagi hari ini, Tuhan mau namanya dibesarkan. Tuhan mau kembali namanya yang ditinggikan. Tuhan
Tuhan yang memegang pertempuran, Tuhan yang memegang kendali pertempuran itu. Dan ketika nama Tuhan dibawa oleh Daud, Daud memenangi pertempuran itu tanpa senjata yang biasa di tangannya, tanpa pedang di tangannya. Daud mengalahkan dengan batu dan umpan, tapi dia datang dengan nama Tuhan semesta alam yang menuntun tangannya sehingga tepat kepada sasaran. Hari ini kita belajar sesuatu yang singkat dan paling dasar dalam kehidupan Kristen kembali dalam menghadapi ketakutan, dalam menghadapi kegentaran, yaitu kita kembali memakai nama Tuhan. Bagaimana jika kita kembali kepada nama Tuhan yang membawa kemenangan itu? Pelatihan-pelatihan yang tiap hari kita terima dari Tuhan, kita hargai itu untuk meningkatkan keimanan kita. Daud dilatih di padang gurun, Daud dilatih untuk melawan singa, melawan beruang. Dia bersyukur dengan domba yang 2-3 ekor. Dia bersyukur dengan tugas-tugas yang kelihatan kecil. Dan pada pertempuran sebenarnya, pelatihan yang kelihatannya tidak berguna, pelatihan yang kelihatannya remeh, tapi ternyata itu membawa pada iman bahwa nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan yang dia pegang, nama Tuhan itu yang membawa kemenangan. Jadi demikian pada pagi hari ini, dalam masa-masa yang susah ini, dalam masa yang sukar ini, kita rindu untuk kembali kepada nama Tuhan, kembali kepada nama Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami ketika nama Tuhan ditegakkan, ketika nama Tuhan kembali dinaikkan, dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kiranya mengingatkan terus kembali kepada nama Tuhan semesta alam, di mana kami semua meyakini nama Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami sembah dan yang kami puja, yang terus memberikan kemenangan kepada kami, yang menguatkan kami. Dan hari ini juga kami belajar untuk bertahan dan menang. Hari ini juga kami belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini juga kami mengingat kembali yang paling dasar dalam kehidupan Kristen kami, yaitu meninggikan nama Tuhan di dalam setiap pertempuran kami, sehingga nama-Mu berkibar, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati dalam hari ulang tahun mereka di minggu ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tolong juga bagi yang bepergian, pergi dan kembali mereka bersama dengan Tuhan. Kami semua yang melayani Tuhan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. Berkati ibadah ini, berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti di rumah, supaya dalam ibadah ini nama Tuhan yang dipermuliakan dalam minggu ini, bahkan seumur hidup kami. Kembali kami diingatkan nama Tuhan ditinggikan, supaya kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan bukakan pintu-pintu jalan keluar. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami semua umat Tuhan, GPD Philadelphia Palangkaraya bersyukur bersukacita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus, ulang menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Kita semua berseru haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.